Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Alfiani Khomsa dengan NPM 202201501683 akan menjelaskan tentang teori belajar dan penerapannya. Teori belajar ada 4, diantaranya yang A. Teori belajar behavioristik, yang B. Teori belajar kognitif, yang C. Teori belajar humanistik, dan yang D. Teori belajar sibernetik. Teori behavioristik. Menurut pandangan para ahli, menurut Gagné dan Berliner, untuk menggambarkan bagaimana pengalaman dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Menurut Thorndike, teori belajar behavioristik merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan. Contoh teori behavioristik. Yang pertama, menetapkan materi pelajaran. Yang kedua, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menyajikan materi pelajaran. Yang keempat, menyajikan stimulus dalam bentuk pertanyaan, tes, latihan, dan tugas. Yang kelima, mengamati, meninjau tanggapan yang diberikan. Yang keenam, memberikan penguatan baik positif maupun negatif. Teori kognitif. Pengertian kognitif menurut pandangan para ahli. Menurut Piaget, teori belajar kognitif adalah di mana manusia mengalami 4 tahap perkembangan kognitif yang berbeda-beda, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Menurut Bandura, individu belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung dengan lingkungan mereka. Contoh teori kognitif. Yang pertama, belajar secara mandiri. Yang kedua, model berdiskusi dengan kelompok namun fokus pada perkembangan. Yang ketiga, guru hanya menjadi fasilitator. Yang keempat, memberikan kebebasan terhadap apa yang ditemukan dalam proses belajar. Teori belajar humanistik. Menurut pandangan para ahli, yang pertama ada Abraham Maslow, adalah pelopor teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan. Maslow menyatakan bahwa orang dapat memahami dan menerima diri mereka sendiri sebisa mungkin. Yang kedua, Arthur Combs. Menurutnya, pembelajaran bermakna dianggap berhasil bila siswa mencapai pembelajaran baik secara materi maupun bermakna dalam kehidupannya. Guru berhasil dalam mengajar jika sistematis memberikan materi kepada siswa. Pembelajaran berkaitan dengan kepribadiannya dan siswa dapat menganalisis permasalahan dalam kehidupannya. Contoh teori humanistik. Contohnya pada saat diskusi untuk memungkinkan siswa mengekspresikan ide-ide mereka di depan audiens. Teori belajar sibernetik. Menurut pandangan para ahli, sibernetik yang pertama adalah seorang psikologi dengan perspektif sibernetika. Menurut Landa, proses berpikir ada 2 macam, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik, yang kedua cara berpikir heuristik. Yang B ada Pask and Scott. Karakter yang mewakili tipe pembelajaran holistik dan tipe seri. Siswa holistik biasanya mempelajari sesuatu mulai dari langkah yang paling umum hingga langkah yang paling spesifik, sedangkan siswa berpikir secara algoritma. Contoh teori sibernetik. Contoh teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung atau video call, atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Kuiper video, webcam, dan lainnya. Kesimpulannya adalah pembelajaran adalah upaya atau sesuatu sistem yang untuk membantu individu tersebut berkembang dan memiliki kesempatan untuk lebih tahu seiring berjalannya zaman. Maka dari itu diperlukan teori-teori belajar dan bagaimana cara penerapannya. Penerapan yang dimaksud adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.